Dalam beberapa bulan ini, kita dikejutkan oleh aksi Kejaksaan Agung yang menangkap dan menetapkan sejumlah orang dalam posisi-posisi yang kita sebut sebagai posisi strategis pada kekuasaannya menjadi tersangka melakukan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan lain-lain. Ini sungguh spektakuler karena orang selama ini melihat dan memandang Kejaksaan Agung cenderung diam dalam kasus-kasus besar, berada dalam bayang-bayang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah visi demokrasi pada kanal YouTube Mahfud MD. Saya Superman Marzuki. Tapi kali ini mereka tampil garang, seolah meninggalkan KPK, meninggalkan jauh kepolisian dengan melakukan tindakan-tindakan spektakuler semacam itu. Tentu kita bersyukur, tentu kita bergembira dan mengapresiasi. Sekalipun di sana terselip keraguan, sungguhkah ini merupakan kerja objektif dari institusi penegakan hukum paling diandalkan dalam sejarah? Karena mereka lah sesungguhnya penegak hukum terdepan dalam pemberantasan kejahatan. Selama ini kejaksaan sibuk dengan tindak pidana umum, tapi sekarang tampak konsentrasi pada tindak pidana khusus. Sejumlah kasus besar tindakan Kejaksaan Agung yang membuat publik terengah ini luar biasa. Antara lain kasusnya Zarop Rikat yang tertangkap melakukan korupsi dan diduga menyimpan sejumlah uang. Bahkan terbukti sejumlah uang itu cukup spektakuler, nyaris 1 triliun plus 51 kilogram emas. Ada pertanyaan menggantung sekarang ini. Kok tampaknya sunyi senyap? Ada pertanyaan lain di luar kesenyapan ini. Mengapa hanya berhenti pada Zarop Rikat? Monggo Kejaksaan Agung, buktikanlah, seretlah siapa saja yang terlibat. Dan Zarop Rikat, saya kira tidak tepat, tidak boleh diam. Kalau dia memang akan membangun negeri ini lebih baik melalui kasus yang dia alami sendiri. Buka saja. Kalau ada oknum Mahkamah Agung, ada oknum-oknum lain, atau pelaku-pelaku lain, buka saja agar seluruhnya terang benderang. Belum cukup di situ. Kedua, kasus Tom Lembong. Kasus ini tak pelak menimbulkan kontroversi tersendiri. Seiring dengan status Tom Lembong yang sebelumnya adalah tim ses Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun lalu. Publik lalu menduga, dan dugaan itu wajar saja, bahwa tindakan Kejaksaan Agung ini ada motif politik. Sebagian orang menilai ini politisasi masalah, politisasi kasus. Tapi oke, ini tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa dugaan publik itu tidak benar. Sekaligus kita menunggu apakah benar kasus Tom Lembong yang sekarang memasuki tahap persidangan pertama bisa dibuktikan oleh Kejaksaan Agung bahwa benar Tom Lembong melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan, sebagaimana didakwakan. Kalau akhirnya nanti terbukti tidak seperti yang dituduhkan, sungguh celaka Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan-tindakan tidak konstitusional, melanggar kewenangannya, dan sekaligus melanggar hak asasi manusia serta merusak citra. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Yang ketiga, kasus Dirjen Anggaran telah dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Perihal Dirjen Anggaran yang sekarang menjadi tersangka, tak pelak ini pun menimbulkan kontroversi di publik. Mengapa kasus yang dijadikan bukti bagi pentersangkaan ini adalah kasus lama? Kasus lama karena sudah merebak terkait dengan Jiwasraya sebelum yang bersangkutan menjadi Dirjen Anggaran. Nah, pentersangkaan dalam statusnya sebagai Dirjen Anggaran itu mencuat spekulasi di publik, di medsos. Jangan-jangan ini ada sesuatu di luar diri dia sebagai Dirjen Anggaran. Tapi terkait dengan sesuatu yang terkait dengan polisi pemerintah yang mungkin dia tidak setuju. Dan lebih mengejutkan lagi, yang terakhir ini,
Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktek culas korupsi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan perusahaan plat merah Pertamina. Dugaannya nggak main-main, angkanya mencapai triliunan rupiah dan dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini disorot publik sebagai pemain dalam transaksi minyak, impor, ekspor, dan lain-lain. Bahkan yang membuat publik resah, ada informasi dikemukakan Kejaksaan Agung, ada pengoplosan antara Pertalite dengan Pertamax, lalu merebak di publik bahwa rakyat sesungguhnya membeli Pertalite dengan harga Pertamax. Benarkah ini? Ini pun tantangan bagi Kejaksaan Agung. Sayang sekali belakangan ini ada perbedaan pendapat. DPR mengatakan, pemerintah mengatakan, Pertamina tidak ada pengoplosan itu. Dan tampak Kejaksaan Agung mulai tak terlalu yakin dengan tuduhan ini. Inilah yang saya sebut bahwa Kejaksaan Agung jangan pernah bermain-main dalam penanganan perkara yang kecil maupun yang besar. Kita juga menanti apakah Kejaksaan Agung serius untuk mengungkap perkara ini. Karena di luar sana ada dugaan bahwa perkara ini melibatkan aktor-aktor negara. Siapa dia? Ungkap Kejaksaan Agung. Jangan pernah ragu, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Semoga saja Kejaksaan Agung tegar, dan ini waktunya bagi Kejaksaan Agung untuk menandaskan institusinya sebagai penindak pelaku-pelaku korupsi yang sudah sedemikian rupa merugikan negara, bangsa, perekonomian, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ada apa dengan langkah besar Kejaksaan Agung ini? Kembali, saya ingin menegaskan ada pertanyaan besar di publik. Apakah ini objektif satu langkah penegakan hukum yang betul-betul didasarkan pada fakta, pada bukti bahwa ada tindak pidana di dalam seluruh perkara itu, bukan bagian dari rekayasa kepentingan politik, menggendong kepentingan politik tertentu, memuluskan rencana-rencana politik dari aktor-aktor tertentu. Ada pertanyaan di publik, apakah Kejaksaan Agung menjamin institusinya, menjamin dirinya tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sebagai rakyat Indonesia di luar sana, dan saya sendiri, semua orang berharap ini tidak terjadi pada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mempertaruhkan nama baik, mempertaruhkan kredibilitas institusi dalam jangka yang panjang untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya Suparman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.